Ini tak boleh kita lupakan bagaimanapun jangan. Apa yang dua ini? Yang pertama, selupa-lupanya kita sebagai manusia hari ini, jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 1 tahun terakhir ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan makhluknya yang kecil, saking kecil tak bisa dilihat oleh mata, saking kecilnya tak bisa disentuh oleh tangan. Namun kabarnya, isunya, beritanya, makhluk ini bisa mematikan umat di seluruh penjuru dunia. Sedangkan yang kecil saja mohon maaf, berbagai cara kita lakukan supaya apa? Supaya makhluk ini tak masuk dalam keluarga kita. Makhluk ini sering kita sebut dengan sebutan virus corona. Dia kecil, saking kecil tak bisa dilihat oleh mata. Dia kecil, saking kecilnya tak bisa disentuh oleh tangan. Namun kabarnya, beritanya, isunya bisa mematikan umat di seluruh penjuru dunia. Sedangkan yang kecil saja mohon maaf, berbagai cara kita lakukan supaya apa? Virus ini tak masuk dalam keluarga kita. Tetapi mohon maaf, konon yang besar, bagaimana mohon maaf, bumi ini digoncangkan oleh Allah. Bagaimana daratan ini diratakan oleh Allah dengan lautan. Pertanyaannya, apakah kita sanggup? Sungguh jawabannya tak pernah sanggup. Sedangkan yang kecil saja kita tak pernah sanggup, konon lagi yang besar. Ini menandakan apa? Kita hina. Ini menandakan apa? Kita lemah. Tak ada apa-apa kita kecuali Allah yang membuat kita kuat di muka bumi ini. Maka dari itu hadir rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keanehan pemikiran umat manusia hari ini, yang mana dia senantiasa Allah mengingatnya, yang mana dia senantiasa Allah selalu memperhatikannya. Mohon maaf, bagaimana mungkin Allah bisa mengingat kita sementara kita yang butuh sama Allah, kita yang perlu sama Allah malas untuk ingat Allah. Sementara Allah katakan, fadhkuruni azkurkum, ingat kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kunci Allah supaya ingat kita satu, ingat dahulu Allah. Bagaimana mungkin Allah bisa mengingat kita sementara kita yang butuh sama Allah, kita yang perlu sama Allah malas untuk ingat Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Keanehan lagi pemikiran umat manusia hari ini, yang mana dia ingat Allah ketika dalam keadaan susah, dia ingat Allah ketika dalam keadaan perlu, dia ingat Allah ketika dalam keadaan masalah yang sangat besar. Di luar dari itu semua, mohon maaf, tidak sedikit angka yang mengatakan bahwasanya kita melupakan Allah begitu saja. Apakah Allah mau itu dari kita? Tidak. Apa yang Allah mau dari kita? Satu, dzikrullahi ta'ala ala kulli hal. Ingat Allah bagaimanapun kondisi keadaan kita, mau itu senang, sedih, susah, bahagia, yang Allah inginkan kita tetap ingat Allah. Jangan dikala susah kita ingat Allah, dikala dalam keadaan perlu kita ingat Allah, dalam keadaan senang mohon maaf kita lupakan Allah begitu saja. Sudah ada contohnya di zaman Rasulullah SAW. Seorang laki-laki yang bernama Sa'labah. Sejarah mencatatkan bahwasanya Sa'labah ini seorang yang miskin renta. Saking kan miskinnya Sa'labah, mohon maaf, dia hanya mempunyai satu sarung berbagi dua dengan istrinya. Akan tetapi Sa'labah ini rajin pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi yang sangat mengherankan, sejarah mencatatkan Sa'labah ini cepat kali pulang dari masjid. Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Sa'labah, "Wahai Sa'labah, ku perhatikan engkau cepat kali pulang, ada apa? Ceritakan semua masalahmu kepadaku." Apa yang dikatakan Sa'labah? "Ya Rasulullah,
Bagaimana mungkin aku bisa berlama-lama dalam masjid ya Rasul, sementara istriku di rumah menungguku, karena kami hanya mempunyai satu sarung berbagi dua dengannya. Kalau aku berlama-lama dalam masjid ya Rasulullah, istriku tidak bisa mengerjakan ibadah sholat di rumah. Apa yang dia katakan Salabah? Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasul, supaya lumayan hidupku, supaya tak susah kali aku ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Tidak wahai Salabah, tidak. Berbulak balik Salabah menjumpai Rasulullah SAW untuk mendoakan dirinya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Tidak wahai Salabah, tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sejarah mencatatkan bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan Salabah jua. Apakah yang terjadi ketika didoakan oleh Rasulullah SAW, yang mana dahulu kalanya Salabah seorang yang miskin renta, ketika didoakan oleh Rasulullah, Salabah menjadi seorang pengembala yang sukses di kampung. Namun yang sangat disayangkan hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apakah yang terjadi? Yang mana dahulu kalanya Salabah rajin pergi ke masjid ketika belum ada harta. Ketika ada harta, mohon maaf, jarang lagi wajahnya nampak di masjid. Bahkan yang lebih parahnya lagi, terkadang dia sampai lalai untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, muslimin rahimakumullah. Di situ Salabah menyesali keadaannya. Karena apa? Rasulullah SAW berdoa kembali kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jikalau harta yang dimiliki Salabah membuat dia lalai mengingatmu kepadamu ya Allah, ambil itu semua ya Allah. Kembalikan kondisi Salabah seperti semula. Lambat laun apakah yang terjadi? Salabah yang sudah menjadi seorang pengembala yang sukses menjadi seorang yang miskin renta kembali. Masya Allah, muslimin rahimahullah. Salabah menyesali keadaannya. Apa gunanya lagi penyesalan? Tiada lagi. Apakah kita hari ini sama seperti Salabah, yang mana ketika susah ingat Allah, ketika senang kita lupakan Allah begitu saja? Wallahu a'lamu bissawab. Tanya diri kita masing-masing. Masya Allah, muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang tak boleh kita lupakan hari ini, walaupun watak kita sebagai manusia sering lupa? Jangan pernah lupakan kedua orang tua kita. Masya Allah, muslimin rahimakumullah. Tidak sedikit angka yang mengatakan bahwasanya ketika anak sudah beranjak dewasa, sudah menjadi orang yang besar, sudah menjadi orang yang berguna, sudah menjadi orang yang sukses, akan tetapi dia melupakan kedua orang tuanya. Sebelum kita melupakan kedua orang tua kita, mohon maaf, coba kita kembalikan cerita mereka, perjuangan mereka, yang mana beliau terus berusaha, berjuang demi siapa? Demi kita anaknya. Bukan mudah perjuangan mereka, begitu sulitnya perjalanan mereka untuk membesarkan kita anaknya. Lantas ketika kita sudah menjadi orang yang besar, sudah menjadi orang yang berguna, sudah menjadi orang yang kaya raya, mohon maaf, kita lupakan dia. Coba kita perhatikan perjuangan mereka. Tengok seorang ayah, beliau itu tak kenal itu pagi, beliau tak kenal itu siang, beliau tak kenal itu malam, beliau tak kenal itu hujan, beliau tak kenal itu panas. Beliau terus banting tulang peras keringat. Demi siapa? Demi kita anaknya. Supaya apa? Supaya kita tak menjadi orang yang susah seperti dia. Akan tetapi ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan kita, kita sudah menjadi orang yang besar, kita sudah menjadi orang yang berguna, kita sudah menjadi orang yang sukses, kita lupakan ayahanda kita. Mohon maaf, di mana letak hati kita? Itu ayah. Bagaimana dengan ibu? 9 bulan 10 hari lamanya kita dalam kandungannya. Mohon maaf, begitu besar yang dideritanya, rasa sakitnya.
Tidak sampai di situ lagi. Ketika melahirkan kita ke muka bumi ini, apa yang menjadi taruhannya? Nyawa. Tidak sampai di situ lagi. Sudah lahir kita ke muka bumi ini, disusunya kita selama 2 tahun lamanya. Tidak sampai di situ lagi. Sudah kita disusunya, kita dirawatnya dengan penuh kasih dan sayang dari kecil sampai detik ini. Akan tetapi ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah menjadi orang yang besar, kita lupakan dia. Mohon maaf, adakah hati kita? Hari ini bolehlah kita berbangga dengan diri kita, karena hasil kesuksesan kita memang betul itu semua dari peras keringat kita sendiri. Tetapi mohon maaf, di balik itu semua terkadang ada tangisan orang tua yang beliau berdoa di sepertiga malamnya, meminta kepada Tuhannya supaya apa? Kita anaknya itu bahagia. Ridallah fi ridahul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Bisa jadi kesuksesan kita hari ini karena ridhonya kedua orang tua kita sama kita, makanya Allah ridho sama kita. Akan tetapi mohon maaf, setetes air mata orang tua jatuh karena ulah tingkah laku kita yang sangat menyakitkan hatinya. Mohon maaf, jangankan surga, kebahagiaan dunia pun tak bakal kita dapat. Masyaallah muslim rahimakumullah. Teringat kita kisah seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah tapi tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Beliau hidup di zaman Rasul tapi tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, karena sejarah mencatatkan bahwasanya Uwais Al-Qarni saking sibuknya mengurus ibundanya yang sudah tua renta sampai tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicatatkan sejarah? Akhlak Uwais Al-Qarni sangat-sangat mulia. Apapun yang diminta ibundanya, Uwais tak pernah mengatakan tidak. Sampai suatu waktu ibundanya Uwais meminta kepada anaknya, "Wahai anakku, aku ingin berangkat haji." Uwais bingung, mau menjawab iya, mereka tak punya apa-apa. Mau menjawab tidak, beliau takut menyakitkan hati ibundanya. Apa yang dilakukan Uwais? "Wahai ibundaku, insya Allah kita bakal berangkat haji." Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Dia menggendong ibundanya dari kota Yaman sampai kota Mekah, hanya mengandalkan kedua kakinya sampai menyelesaikan ibadah haji. Itu Uwais. Bayangkan jauhnya kota Yaman sama kota Mekah. Mohon maaf, kalaulah kita ganti transportasi Uwais yang hanya mengandalkan kedua kakinya sama transportasi hari ini pesawat, mohon maaf, pesawat itu bisa jadi lebih kurang 2 jam lebih lamanya. Tetapi Uwais, dia hanya mengandalkan kedua kakinya. Ketika tawaf, Uwais berjumpa dengan sahabat Umar dan beliau bertanya, "Wahai sahabat Umar, apapun yang diminta ibundaku tak pernah kukatakan tidak. Sampai hari ini, sampai detik ini, beliau meminta kepadaku untuk berangkat haji. Ku berangkatkan walau hanya ku gendong dan aku hanya mengandalkan kedua kakiku." Apa yang dikatakan Uwais? "Wahai sahabat Umar, sudah terbayarkankah olehku rasa sakit yang diderita ibundaku ketika melahirkanku ke muka bumi ini?" Apa yang dikatakan sahabat Umar? "Wahai Uwais Al-Qarni, sehentak nafas pun ketika melahirkanmu ke muka bumi ini belum terbayarkan oleh." Uwais menggendong ibundanya dari kota Yaman sampai kota Mekah. Apapun yang diminta ibundanya tak pernah ditolaknya. Akan tetapi itu pun sehentak nafas belum terbayarkan olehnya. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita hari ini yang berdalih, mohon maaf,
seakan-akan kita anak yang paling berbakti kepada kedua orang tua kita, tapi nyatanya bohong. Kita hanya mengandalkan harta kita. Kita hanya mengandalkan kesuksesan kita. Dengan apa yang ibunda kita mau kita berikan, tetapi mohon maaf, kita tak pernah berada di sisinya. Apakah itu yang disebut anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Tidak. Ketika ditanya ibunda manapun, ketika ditanya orang tua manapun, apa yang diinginkan dari seorang anaknya hanya satu. Hanya satu. Dan itu bukan kesuksesan, dan itu bukan kemewahan, tapi hanya satu, yaitu anak selalu berada di samping ibundanya dan mengakui dia sebagai orang tua dan ingat posisi dia sebagai anak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Percuma harta kita banyak, percuma kita menjadi orang yang besar, percuma kita menjadi orang yang sukses, tapi tak pernah kita berada di sisinya, karena sampai akhir hayatnya hanya satu yang dimintanya, kita selalu ada menemaninya di masa tuanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagi orang tua kita yang hari ini masih ada, pandang-pandanglah wajahnya, mohon maaf, lihatlah kulitnya tak muda lagi, ciumlah dia, cium tangannya, minta maaflah kita atas kesalahan-kesalahan kita, karena mohon maaf, ketika hari itu nanti tiba yang mana dia tak bisa lagi bergerak, dia kaku, terbujur kaku tidur, di situ tak ada gunanya lagi penyesalan kita, tak ada gunanya lagi tangisan kita. Karena apa? Di situ dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sebelum hari itu terjadi, mohon maaf, minta maaflah atas kesalahan-kesalahan kita, peluklah dia, ciumlah pipinya. Dan bagi orang tua kita yang sudah tiada, mohon maaf, tiada lagi diinginkannya dari kita, hanya satu, doa kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Mohon maaf, hanya itu yang dia minta dari kita. Doakan dia, jangan pernah lupakan dia. Sebagaimana dia senantiasa mendoakan kita selama hidupnya, begitu pula seharusnya kita mendoakan dia walaupun dia sudah tiada di samping kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah dua hal yang tak boleh kita lupakan hari ini. Mudah-mudahan yang dua hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu was samiul alim. Ini tak boleh